Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita kembali dikumpulkan di dalam majelis ilmu, dan tema kita pada sore hari ini adalah tentang sunnah-sunnah yang terkait dengan saudara kita yang ihtidor. Ihtidor itu maksudnya terlihat tanda-tanda fisik, ya, bahwa kematian ini sudah dekat. Itu namanya ihtidor. Nah, kalau sudah pas kritis, nah itu kan ada situasi ketika kita sudah melihat keadaan orang tersebut, ya tinggal menunggu detik-detik terakhirnya, itu namanya naza. Nah, jadi ada istilah ihtidor, ada istilah naza itu. Nah, di antara tanda-tanda fisik itu yang biasa terlihat, khususnya bagi orang yang sakit. Jadi tidak semua kasus juga. Nah, cuman kan kebanyakan orang itu biasanya gayanya itu sakit dulu, ya, baru kemudian meninggal. Yang istilahnya agak mendadak ini jarang, ya, jarang begitu. Ya. Nah, itu ada tanda-tanda fisik, diantaranya adalah perubahan pola napas. Jadi napas ini mulai tidak teratur, dangkal, ya, dangkal tidak dalam lagi, dangkal, ya, hanya sampai di tenggorokan atau di bawah tenggorokan sedikit. Ya, sudah tidak dalam lagi napasnya, tidak teratur. Kemudian biasanya ada bunyi seperti orang mengorok. Nah, itu sebabnya, itu sebenarnya disebabkan karena ada penumpukan cairan di tenggorokan itu. Nah, itu satu. Kemudian tanda berikutnya itu adalah ujung-ujung anggota gerak, ya, seperti tangan, kaki, ini mulai dingin. Nah, itu karena sirkulasi darah yang mulai menurun, ya. Jadi tekanan darah ini sudah mulai menurun sehingga sudah tidak bisa mencapai lagi ujung-ujung, ya, seperti ujung kaki, ujung jari, sehingga kita pegang itu dingin. Ini juga termasuk tanda-tanda fisik. Apalagi di antaranya itu adalah perubahan warna, ya, perubahan warna kulit, ya, perubahan warna kulit. Ini sudah mulai, ya, memang kita lihat, ya, perubahan itu terjadi berangsur-angsur sedikit demi sedikit. Nah, itu disebabkan karena sekali lagi sirkulasi darah ini sudah menurun drastis. Itu biasa tekanan itu sudah di bawah 70 tekanan darah. Apalagi pandangan mata ini mulai terlihat kosong, kemudian hanya menatap kepada satu arah. Ini kalau dalam bahasa agama kita itu satir gaib itu sudah dibuka. Nah, jadi apa yang ketika hidup itu tidak bisa dilihat, ini kemudian satirnya atau hijabnya itu dibuka sehingga kemudian terlihat. Jadi istilahnya kita tidak ini perkara gaib. Nah, nanti kita tahu ketika kita mengalami sendiri. Ya, seperti itu. Nah, ketika tanda-tanda itu terlihat,
Nah, maka kita yang hadir, keluarga, anaknya, menantunya kah, cucunya kah, ada beberapa arahan daripada syariat kita untuk memudahkan atau katakanlah menghantar ya kepergian daripada saudara kita atau orang tua kita ini sebagaimana tuntunan syariat. Yang pertama itu adalah dihadapkan ke kiblat. Ya, dihadapkan ke kiblat. Caranya yang paling afdol itu adalah ditidurkan miring. Ya, ditidurkan miring. Nah, sama seperti posisi ketika posisi tidurnya Nabi itu. Nah, jadi kepala ada di utara, ini kaki ada di selatan, kemudian dimiringkan wajah dan tubuh ini menghadap kiblat semuanya. Ya, itu yang paling afdol. Kalau bisa seperti itu diusahakan. Tapi kalau kemudian posisi seperti itu terlihat agak atau menyiksa, ya, bagi yang bersangkutan, maka kita pilih alternatif yang kedua. Alternatif yang kedua itu dibaringkan dengan terlentang. Nah, terlentang, kepala di timur, kemudian diangkat sedikit lebih tinggi daripada kaki. Nah, wajahnya ini menghadap kiblat. Itu posisi. Kemudian kepalanya itu hendaklah ya bagian kepala terutama ubun-ubun ini ditutup. Kalau bisa pakai songkok atau peci putih itu yang ya seperti itu. Bagian ubun-ubun ya. Jadi kepala ini intinya pakai topi lah, pakai songkok atau ditutupi dengan kain atau serban. Nah, kemudian disinilah kemudian disunnahkan untuk ditalkin. Ya, ditalkin. Talkin itu artinya diajari dengan kalimat la ilaha illallah, ya, dibisikkan di dekat telinganya dengan suara yang lembut. Ya, tidak usah disuruh mengucapkan, jangan. Jadi jangan kemudian didesak, ucapkan la ilaha, ucapkan, jangan, tidak boleh. Ya, cukup talkin itu caranya adalah kita membisikkan, ya, kita membisikkan saja. Nah, kalau sudah mengucapkan, ya, dari seumpama yang bersangkutan ini kemudian menirukan itu, mengucapkan la ilaha illallah, maka berhenti. Nah, kita hentikan. Nah, kita biarkan dulu sampai kemudian kalau seumpama dia mengucapkan kata yang lain, umpama mengatakan air umpama. Nah, berarti nanti setelah itu kita talkin lagi. Nah, kita talkin lagi, artinya kita dalam kondisi kita yang menjaga ini ada dalam kondisi hampir yakinlah ya bahwa ucapan terakhirnya itu adalah kalimat la ilaha illallah, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Itu. Kemudian selanjutnya disunnahkan juga bagi orang yang hadir ini, jangan terlalu, artinya yang hadir di sekitar orang yang sedang sekarat ini, ya, diusahakan jangan terlalu banyak orang. Ya, terutama kita kalau ada orang-orang soleh, ya, itu yang paling utama untuk didekatkan. Ya, yang bisa membaca Al-Quran dengan baik, itu yang paling utama untuk didekatkan. Ya, yang bisa membaca doa dengan baik, itu yang utama kita dekatkan. Nah, jangan kemudian semua anak, semua cucu ini kemudian dikumpulkan semua di situ. Ada yang menangis, ada yang ribut dan lain sebagainya. Jadi diusahakan ini situasi itu harus setenang mungkin. Ya. Nah, kemudian disunnahkan orang yang ada di dekat atau di sisi orang yang sedang ihtidar ini untuk membacakan surah Yasin. Nah, ini surah Yasin disunnahkan juga. Surah Yasin atau surah Ar-Ra'du, ya, dengan suara yang sedang. Jadi jangan terlalu lirih, jangan juga terlalu keras, ya, dengan suara yang sedang.
Bisa diulang 1 kali, 2 kali, ya seperti itu. Selanjutnya, eh, biasanya orang ketika nazak seperti itu merasakan kehausan yang sangat, ya, kehausan yang sangat, haus sekali. Maka disunnahkan untuk kemudian kalau memang bisa memasukkan, ya, itu biasa di dalam rongga mulut ini biasa banyak lendir, Pak, ya, banyak cairan di situ, itu diusahakan untuk dibersihkan. Ya, bagaimana caranya? Dengan tisu. Ya, kita bersihkan dengan tisu, bersihkan dengan tisu. Kalau memang masih bisa meneguk air, tidak apa-apa, kita sendokkan air, ya, 1 sendok, pelan-pelan saja. Atau kita basahi tenggorokannya dengan air, atau kita basahi bibirnya dengan air. Ya, dengan seperti itu caranya. Ya, sambil kita doakan. Ya, doanya ini ya banyak. Seumpama kita berdoa, ya Allah, ya, ringankan sekaratnya, ya, Allahumma a'inhu fi sakaratihi, ya Allah, bantu dia, ringankan dia di dalam sekaratnya, umpama. Atau Allahumma tsabbit qalbahu bila ilaha illallah, ya Allah, teguhkan hatinya, sabbit, teguhkan hatinya, bila ilaha illallah, dengan la ilaha illallah. Jadi doa-doa, doa, banyak-banyak mendoakan orang yang sedang sekarat itu. Kemudian selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, termasuk juga ini kalau kita bisa, ya, kalau kita bisa, kita upayakan jangan sampai orang yang sakit ini dalam keadaan tidak berpakaian, ya, hanya kan biasa itu kalau sakit itu, Pak, pakaiannya dibuka, dilucuti, itu sampai dari bawah sampai ke atas, ya, apalagi kalau di rumah sakit, biasa seringkali terjadi itu, hanya ditutup pakai sarung saja. Itu kalau bisa diusahakan semua di saat-saat sudah seperti itu, maka semua pakaiannya ini diusahakan diganti dengan yang bersih. Ya, diusahakan diganti dengan yang bersih, itu pakai pakaian, ya, yang yang bersih, ya, termasuk peci dan lain sebagainya. Nah, ada satu kebiasaan seperti ini perlu kita luruskan. Ada orang itu ketika ada keluarganya yang sedang sakit keras atau sekarat seperti itu, kemudian menaruh Al-Quran di perut. Nah, kalau ini sama sekali tidak ada tuntunan, ya, tidak ada tuntunan, ya, jadi tidak perlu seperti itu, karena ya khawatirnya nanti barangkali sarungnya itu tidak bersih atau kainnya itu ada najisnya, kemudian kita taruh Al-Quran itu di daerah, di area itu, ini kan malah berdosa, jadi tidak perlu. Jadi cukup kita amalkan sunnah Nabi, bacakan surah Yasin, atau bacakan surah Ar-Ra'du. Kalau terlihat ini agak kesulitan, ya, agak susah, ya, maka kita bacakan surah Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'du ini juga banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan itu. Jadi secara umum itu surah Yasin. Kalau memang kemudian dianggap perlu, maka kita tambah, ya, dengan membaca surah Ar-Ra'du. Nah, kemudian yang terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ya, di dalam keadaan seperti itu, ini kadang-kadang kita terlihat ini banyak orang yang menelpon di dekat orang yang sedang sekarat. Ya, ini sebenarnya tidak bagus. Ya, meskipun tujuannya itu mungkin mau memberitahukan keluarga di mana begitu, tapi hendaklah, ya, orang-orang yang ada di sisi, yang ada di sekitar orang yang sedang sekarat ini, ya, setidaknya mengambil iktibar, ya, duduklah merenung, mengambil pelajaran. Kalau bisa mendoakan, didoakan. Kalau tidak bisa, duduklah merenung, mengambil pelajaran bahwa
hal yang sama juga akan menimpa kita. Ya, jangan sampai kemudian sibuk menelpon ke sana kemari, lalu kemudian ini suasana di dalam ini menjadi ribut. Nah, ini bisa saja ini kemudian yang bersangkutan ini merasa terganggu. Dan kalau memang orang yang sakit ini masih berkesadaran, masih bisa diajak berkomunikasi, maka tidak mengapa atau sebaiknya kita sampaikan wasiat-wasiat tentang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan kadang terlihat orang yang sakit ini kelihatannya itu gelisah begitu, tapi masih bisa diajak bicara, masih mendengarkan, masih merespon. Nah, maka tidak ada salahnya itu kita hibur, kita pegang tangannya atau kita elus-elus dadanya, lalu kemudian kita sampaikan tentang husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya sampaikan kemarin bahwa dalam keadaan normal, dalam keadaan sehat normal seperti kita sekarang ini, kita disunnahkan untuk mengimbangkan antara harapan dan cemas. Jadi harap-harap cemas ini 50%, 50%. Ya, kita berharap amal kita diterima, kita berharap dosa kita diampuni, tapi di sisi yang lain kita juga cemas, jangan-jangan tidak diterima, jangan-jangan tidak diampuni. Itu dalam keadaan normal. Tapi kalau dalam keadaan seperti itu, maka 100% itu harus bersangka baik kepada Allah. Harus bersangka baik. Jangan lagi ada sedikit ruang yang disisakan bahwa jangan-jangan Allah tidak terima tobat saya. Jangan-jangan Allah tidak terima. Jangan sedikit pun jangan disisakan ruang. 100% harus bersangka baik kepada Allah. Dosa-dosa saya sudah diampuni, ya, amal-amal saya diterima, husnul khotimah diberikan itu harus disampaikan kepada orang yang sedang ikhtiar itu. Sebab hadis Nabi SAW mengatakan la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Jangan sampai ada di antara kalian itu yang mati kecuali dalam keadaan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian setelah ruh ini meninggalkan jasad, ya, ini juga ada hal-hal yang harus kita tunaikan sebagai kewajiban kita orang yang hidup dan hak orang yang sudah meninggal. Nah, ini insya Allah akan kita bicarakan besok. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kesempatan, kita bisa berkumpul lagi di kesempatan yang sama. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.